Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade Rahmat Iskandar. Saya masih akan melanjutkan dari dua bahasan sebelumnya. Di bahasan pertama di YouTube yang tematis saya buat, yaitu membuat hutan kota. Case study-nya itu Tebet Ecopark dengan menggunakan Google Earth Flow eh, dan QGIS ya, eh, Quantum eh, GIS. Kemudian video yang kemarin malam saya upload, alhamdulillah itu adalah lanjutannya, yaitu kita membuat codingan ya. Karena sudah kita konversi di video yang pertama, kita mendapatkan file geotip atau data raster. Nah, kemudian kita coding menggunakan YouTube yang kedua, judulnya adalah program eh, data spasial ya, menggunakan Landsat 8 untuk case study-nya lanjutan dari kemarin, yaitu ada di eh, hutan kota Tebet ya, Tebet Ecopark. Nah, jadi yang kita pahami sebenarnya kalau untuk orang awam itu kan, dia ketika mengambil data satelit itu masih masih bingung datanya diapain gitu. Sama seperti saya juga. Saya orang ilmu komputer dan awam di bidang remote sensing, tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan. Eh, Alhamdulillah, pertama dari pembimbing juga, para pembimbing dibantu untuk memahami bagaimana menggunakan Google Earth Engine. Kemudian mendapat keilmuan juga dari eh, dosen-dosen di luar eh, meskipun saat ini saya mahasiswa S3 di ilmu komputer IPB, tapi kalau menuntut ilmu bisa dari mana saja. Misalkan dapat dari eh, dosen geografi dari Universitas Indonesia. Nah, makanya di sini dengan keterbatasannya eh, bahan yang diberikan secara otomatis, kebanyakan materi yang diberikan adalah oleh orang luar, misalkan oleh orang India, oleh orang. Saya khawatir teman-teman kurang paham. Mohon maaf. Jadi makanya saya ingin membuat otomatis. Bagaimana membuat dari Google Earth Flow, ya, kemudian kita mendapatkan poligon, kemudian bagaimana dari data tersebut dikonversi menggunakan QGIS, bagaimana data tersebut diolah menggunakan Google Earth Engine, menggunakan satelit, bisa Landsat 8, Sentinel-2, modis yang lainnya. Nah, di pertemuan ini saya akan sharing bagaimana kita membuat kodik menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengkonversi pertama dari data raster dari geotip tadi. Biasanya secara umum biasa menggunakan formatnya adalah CSV ya, atau Microsoft, Separated Value. Nah, seperti Excel sebenarnya. Nah, data itu nanti kita akan olah menjadi dataset. Insya Allah saya akan membuat video juga untuk menggunakan data tersebut bisa diolah menggunakan algoritma machine learning. Misalkan kita menggunakan decision tree, random forest, super vector machine, atau yang lainnya. Oke, langsung saya share screen. Itu tadi prolognya ya, biar teman-teman gak bingung. Karena saya di video yang ini saya akan apa? Oke, saya share desktop ya teman-teman ya. Di pertemuan ini saya tidak terlalu banyak dulu teori teman-teman, karena memang eh, saya pun sedang melaksanakan penelitian. Jadi modalnya semoga kita sama-sama Allah mudahkan. Jadi saya hanya ingin sharing saja. Misalkan eh, sedikit flashback lagi ya teman-teman ya. Misalkan ini adalah di data satelit di pertemuan yang lalu ya. Kita sudah mendapatkan data geotip, ini sudah saya jelaskan di video yang kedua. Nah, data geotip ini kan kalau kita download file itu sepertinya sedikit gitu ya. Biasanya hanya ukuran, ini untuk ukuran tempat ekopark aja yang luasnya 11 hektar itu kurang lebih ini hanya sekitar 14 kilobyte gitu. Tapi kalau kita ekstraksi menggunakan bahasa pemrograman biasanya Python, R atau yang lainnya, itu ternyata berisi sampai ribuan record gitu. Itu ada longitude, ada titik koordinat itu sampai value-nya itu. Nah, data katakanlah X koordinat, Y koordinat, kemudian value-nya itu yang bisa kita olah nanti menggunakan algoritma machine learning. Sehingga misalkan kalau
kita sudah olah, kita mendapatkan grafik, mendapatkan scatter plot. Jadi nanti orang awam pun akan paham di pada grafiknya. Oh, tingkat hijaunya ini gitu ya. Misalkan ini adalah 0,4 gitu ya. Secara NDPI di tingkat kesehatan pohon kehijauan itu 0,4 itu berada di kondisi yang sedang. Jadi ini masih masih cukup bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan semuanya sudah katakanlah kuning, apalagi mendekati orange, merah, nah ini berarti perlu penanganan yang khusus. Artinya tanaman tersebut sudah sangat sangat tidak sehat gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke Python. Di sini saya akan mendemokan ke teman-teman. Kita akan langsung praktekkan. Misalkan di sini ini tadi saya membuat data baru ya untuk yang 20 supaya biar nggak bingung ke teman-teman. Oke, saya izin saya namakan dulu ya. Ini karena ini baru saya buat datanya. Ini saya baru mengkonversi untuk data sorry. Ini untuk data oke, data untuk hutan kota Serengseng untuk tahun 2020 ya. Jadi teman-teman saya melakukan penelitian, kami melakukan penelitian. Jadi sifatnya time series, misalkan meneliti satelit menjulur suatu hutan kota, katakanlah periodenya dari tahun 2019 sampai 2020, kemudian 2020 sampai 2021, 2021 sampai 2022. Ya, ini mungkin saya namakan dulu saja. Nanti kita akan save ya ke P, misalkan konversi apa ini aja jelas. Biotip dan kota Serengseng. S saja kita singkat ini tahun 20 ya. Kemudian CSP kita sebutin aja. Karena konversinya ke CSP. Jadi kita membuat file project konversi dari geotip untuk hutan kota Serengseng tahun 2020 sampai 2021 ya dengan namanya CSP. Nah, oke, kita akan membuat file baru. Saya akan langsung praktek. Oke, teman-teman, kalau yang mohon maaf, misalkan masih baru di Python, belum ada dasar sama sekali, misalkan, mohon maaf. Ya, nanti insya Allah saya membuat tutorialnya juga. Sebenarnya kalau di Python itu mirip dengan bahasa R ya. Bahasa yang banyak dipakai di data scientist ini yang ilmuwan yang lagi in kalau di eh, dunia-dunia perusahaan yang skala multinasional seperti BUMN atau yang lain nih. Saya sudah membuat video tersebut cukup banyak juga dan sudah lama kalau nggak salah setahun yang lalu dengan bahasa R. Tetapi di sini memang saya tidak dari awal dulu. Insya Allah nanti saya buat di pertemuannya dari awal, misalkan dari mulai mungkin yang dasarnya, selection seperti apa, runutan seperti apa, looping seperti apa, array seperti apa. Di sini saya akan langsung by script saja. Jadi saya akan jelaskan secara general ya teman-teman ya. Oke, pertama misalkan kita akan membuat konversi ya, membuat konversi. Ini tadi udah sukses ya. Kalau tidak ada error berarti udah sukses. Misalkan kita copy saja. Kenapa? Biar waktunya lebih lebih apa? Lebih singkat. Jadi secara general nanti teman-teman kalau lihat video ini itu kan saya upload di YouTube nanti. Ya, di YouTube itu teman-teman bisa access atau dipoto dulu. Kemudian ketika skripnya gitu ya. Itu mungkin cara belajar yang efektif teman-teman ya. Jadi ada sih beberapa kalau saya lihat memang disediakan skrip oleh, tapi misalnya kalaupun tidak, asal penjelasannya jelas, bisa dipoto, artinya teman-teman bisa mempraktekkan. Artinya biasanya kalau ada case-case error, error itu ada dua, error sintak, ini biasanya bisa di-handle, error logika, tidak ada sintak error, tetapi hasilnya kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini pun nanti by experience kita, lama-kelamaan akan insya Allah eh, bisa menghandling ya. Oke, untuk menjalankannya, ini kan PHP install Rasterio. Rasterio ini salah satu library yang di Python untuk membaca data raster ya. Data raster itu data tadi satelit, sifatnya ada geotip misalkan salah satu jenisnya ya. Nah, kemudian caranya bisa diklik button run atau biasanya saya menggunakan di keyboard juga Control Enter ya. Jadi Control Enter silakan. Nah, kemudian maka dia di sini akan melakukan sejenis apa ya instalasi atau pengenalan si library tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya kopikan saja.
Nah, kita masuk di yang kedua nih. Teman-teman bisa dilihat ya. Kalau yang pertama kita tekan Control Enter, maka awalnya ini kan in, tanda scratch-nya kosong. Kalau sudah betul, dia menambah satu gitu ya. Berikutnya, jadi si Python itu sifatnya seperti apa ya? Seperti sekuen. Jadi satu perintah dieksekusi dan berikutnya perintah kedua ini membaca ke perintah yang sebelumnya gitu. Jadi boleh kita dieksekusi seperti itu. Ya, ini yang menariknya di Python ini bahasanya eh, tidak terstruktur ya. Beda dengan di JavaScript di Google Data Engine yang sudah saya jelaskan di YouTube. Itu mengadopsi ke konsep bahasa Pascal. Bahasa Pascal itu bahasa yang paling ini kita sebut bahasa programan paling mudah di dunia ya. Jadi kita deklarasikan seperti apa ada di badan program. Ini sangat bagus untuk para programmer pemula. Jadi akan paham kalau data tidak deklarasikan berarti tidak bisa dibaca gitu ya. Tapi kalau di Python kita bisa deklarasikan di body program itu tuh masalahnya. Nah, makanya pemahaman di sini nih nanti harus paham juga ya teman-teman ya. Kemudian kita tadi di sini import Rasterio karena kita tadi sudah instalkan Rasterionya. Ada Numpy, ada Pandas. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan grafik, kita akan menggunakan misalnya membuat scatter plot. Jadi ada beberapa yang library yang kita tambahkan. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ya. Secara default ini sebenarnya perintahnya adalah open math pet kemudian eh, di sini itu berisi ini nih, berisi dari data raster yang mana yang akan kita konversi gitu. Nah, makanya di sini itu teman-teman di video YouTube yang kedua kemarin saya sudah jelaskan. Silakan teman-teman ketika saving video dari Google Ads Engine, kemudian ketika di apa tuh si data rasternya di download dulu dari apa Google Drive. Kemudian teman-teman save, saya bilang di video yang kedua itu silakan simpan di folder yang para pembaca, sorry, pembaca ya. Insya Allah ini akan jadi buku juga yang sedang insya Allah ditulis. Ya, mungkin kalau ini buat teman-teman ini ya, sobat netizen mungkin ya, netizen ilmiah lah. Nah itu bisa disimpan di folder yang sama. Oke, jadi saya simpan di sini. Misalkan ini ya, karena saya share desktop ini harusnya kelihatan ya oleh teman-teman semua ya. Saya share saja karena insya Allah keilmuan itu kan ilmu milik Allah jadi harus disebarkan. Jadi eh, insya Allah nanti saya sampaikan juga. Misalkan saya simpan di sini nih, ada data geotip 20 kan tadi saya udah buat ya teman-teman ya. Yang 21 sudah, 20 sudah, saya ingin buat yang geotip 19. Nah, kebetulan saya udah buatnya. Di sini berarti kita nggak perlu ditulis satu-satu, bingung nanti dan salah kemungkinan ada salah ketik. Kita cukup klik aja di paling ujung di sini ya, klik di mouse-nya ya. Kalau saya menggunakan trackball saat ini ya dari laptopnya, kemudian klik kanan, kemudian copy, nah, dan kita masuk lagi ke ini ke sorry ini yang udah saya jalankan ya. Oh, udah. Sebentar. Ini saya sebenarnya harus nge-close bagian file biar nggak bingung teman-teman. Oke, saya mau buka dua browser ternyata. Oke, ini kita akan simpan di sini ya teman-teman ya. Nah makanya di sini eh, saya blok aja yang ini. Tadi kan udah di copy ya. Jadi blok oleh teman-teman. Kalau teman-teman yang terbiasa saya kira di keyboard ya, mungkin tekan Shift Fn sampai N gitu ya. Nah ini di sini mungkin saya sampai sini ya. Sampai sini saya hapus, kemudian saya paste karena tadi sudah ngopi ya teman-teman ya. Di copy di sini bisa lihat teman-teman ya, data geotip hutan kota Serengseng, JB itu singkatan dari Jawa Barat, kemudian slash. Nah, slashnya ini kan datanya beda nih. Ini harus kita sesuaikan dengan nama file yang sudah kita download dari eh, Google Ads Engine. Nah, ini saya hapus. Lihat nama filenya kembali ke si folder Explorer tadi. Nah, di sini kan oke, kita udah buat yang 21, 20, 19. 19 itu asumsinya si data time series-nya 2019 sampai 2020 gitu ya. Oke, kita klik saja di sini. Klik satu kali saja, di copy. Ya, oke. Kemudian kita simpan lagi ke
Oh, saya buka lagi file yang tadi. Kita simpan ke sini ya. Kita press di sini. Nah, jadi kita akan menyimpan nama filenya. Silakan pathnya disesuaikan. Tentu eh, data teman-teman dan saya akan beda ya. Ini tergantung ketika teman-teman. Saya sampaikan video yang kedua kemarin di YouTube. eh, Save di folder yang teman-teman mau disimpannya di mana gitu ya. Nah, yang membedakan di sini teman-teman bisa dilihat ya, kalau secara defaultnya ketika saya mengambil dari Windows Explorer, ini kan D slash, kemudian berikutnya slash antara folder, subfolder slash itu ya. Tapi sampai di ujung nih perhatikan teman-teman ya, di sini data geotip eh, HKS Jakarta Barat 19. Di sini kita pakai bukan slash lagi, tetapi garis kanan ya, eh, garis miring ya. Nah, kemudian kita isi ini namanya adalah tadi DAH, hutan kota DAH, eh, hutan kota Serengseng, JB 19.tip. Tip ini jadi artinya ini file raster ya teman-teman ya. File yang kita tidak paham, karena kalau kita download data satelit kan datanya eh, tip. Nah, makanya kita akan konversi menggunakan bahasa programan Python supaya bisa dipahami. Oke, kita coba langsung running. Bismillah. Oke, kalau sudah sukses, tidak ada error, berarti dia akan menampilkan. Nah, mungkin saya zoom ya sedikit ya teman-teman ya. Saya jelasin teman-teman ya. Di sini drivernya adalah geotip. Geotip itu apa? Di pertemuan kedua di video itu bisa sudah saya jelaskan ya. Jadi file raster itu kita download image itu data raster. Raster itu ada data mentah yang kita ambil dari satelit, ada juga data yang sudah tergantung dari layar yang kita gunakan itu ya. Itu bisa disimak di YouTube yang kedua kemarin teman-teman ya. Ada data type-nya ada float 64, no data, no one. Jadi alhamdulillah semua datanya berarti nggak ada ya. Harusnya berarti kalau ada, misalkan ada X koordinat, Y koordinat, value-nya ada gitu. Jadi kalau ada data, ada X, ada Y, misalkan ada pictures, nah berarti ada targetnya, berarti kita nanti bisa mengestimasi nih, kita bisa melakukan algoritma untuk supervised machine learning, itu algoritma yang memerlukan ada si data picture, kemudian ada target gitu ya. Nah, salah satunya ya. Width pas 9, kemudian dan selanjutnya ya, di sini kemudian ada ini datanya. Terlalu besar mungkin ya, nanti kita bisa jelaskan. Nah, oke kita back lagi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data, nah kita bisa melakukan konversi band data ke dalam uh, NumPy array. Jadi kita copy saja. Oke. Kenapa? Karena nanti si datanya itu kan per band itu kita ingin ditampilkan misalnya data X1 ini, kemudian Y1 ini, value-nya apa? Datanya sebenarnya kita tidak mengetahui berapa berapa record sih yang ada. Karena kalau kita tampilkan, sepertinya di sini hanya menampilkan, sorry, di sini mungkin harusnya nanti akan kita tampilkan ya. Sepertinya hanya sedikit data, tetapi kalau kita sudah diekspor ke CSV, oh jadi banyak data gitu ya. Coba kita run lagi. Jadi perintahnya adalah array band 1 s type kemudian np sama dengan plot 32. Kita running. Nah, pokoknya ini jalan gitu teman-teman. Kalau sebelumnya misalkan belum ada ini jadi 3, walaupun tidak ada output. Jadi tidak selamanya di Python itu harus ada output. Bisa jadi misalkan dia hanya perintah yang memang merecord saja. Nah, kemudian kita eh, akan mendapatkan koordinat pixelnya. Jadi kita masukkan lagi. Nah, di sini ini adalah beberapa perintah yang kita akan gunakan untuk mendapatkan koordinat pixel. Jadi nanti ada rows, ada kolomnya apa. Nah, ini perintahnya adalah ada dot mesh grid gitu ya. nv range array dot shape 0 ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang belum paham di programming sebenarnya bisa disimak di YouTube saya juga di YouTube Ade Iskandar itu eh, saya insya Allah cukup banyak sharing juga mengenai ada menggunakan Java. Jadi misalkan itu di array. Jadi konsep programming itu bersama semuanya. Selalu ada tipe data, selalu ada runtunan atau sequence, ada selection, ada looping, ada array. Array itu sama nanti. Indeks 0, indeks 1 itu array itu apa. Jadi teman-teman bisa disimak. Ada saya menjelaskan dengan .NET, ada menjelaskan dengan
cukup banyak ya di video tersebut. Jadi mungkin misalkan kalau teman-teman tanya sekarang, kan sekarang zamannya ada generatif AI itu mudah. Oke, AI itu adalah buatan manusia ya, teman-teman. Jadi AI itu walaupun dia benar seperti orang, tetapi ya mungkin saja dia berhalusinasi nanti ada jawaban yang salah. Atau misalkan ketika ada skrip-skrip yang teman-teman tidak paham, akan bingung juga. Jadi kita harus tetap belajar ya, karena kalau teman-teman belajar ya bisa jadi teman-teman nanti jadi data scientist atau programmer untuk AI-nya. Makanya belajar itu penting ya. Kita tidak bisa instan mengandalkan sesuatu yang sudah jadi ya, seperti di generative AI. Generative AI mungkin memang sangat membantu kita, itu jadikanlah katakanlah sebagai asisten, teman untuk komunikasi, teman untuk menggali ilmu gitu ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Array shape indeks yang ke 0, jadi saya banyak di secara general saja. Kemudian array yang shape ke 1, kemudian karena nanti kan ada X, ada Y, kita ingin ada kolom X, ada Y, ada value-nya gitu ya. Nah, kemudian datanya ingin kita tampilkan nanti. Nah, kita coba untuk eh, running lagi. Ini hasilnya teman-teman ya. Misalkan di indeks yang ke 0 ini di koordinatnya 106 761 582. Y-nya min 6 koma 206 661. Value-nya 0,137619. Nah, ini sepertinya kita belum terlalu paham apa maksud si data raster ini gitu ya. Nah, kita lanjut lagi perintahnya teman-teman. Nah, kemudian kadang kita pun di dalam machine learning itu kan harus melakukan namanya eh, ini teman-teman normalisasi data ya. Jadi kalau misalkan di data scientist kebetulan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah saya pernah mendapatkan keilmuan dari guru saya memang seorang data scientist yang expert ya Pak Mega Bagus Herlambang. Beliau data scientistnya proyeknya bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri ya. Nah, di sana saya banyak belajar memang sesuai dengan keilmuan saya di bidang ilmu komputer. Jadi, ya, misalkan ketika bagaimana penanganan missing data yang hilang, apakah misalkan kita diganti dengan min, kalau misalkan datanya continue, kemudian kita ganti dengan median, kalau datanya kategorikal. Karena si machine learning itu sepandai apapun si AI, kalau inputan datanya kosong, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Ya, makanya kan datanya harus betul dulu. Nah, di sini kita membuat contoh normalisasinya ya. Misalkan untuk di sini dflu sama dengan dflu dikurangi dflu dot min dibagi dflu dot max dikurangi dflu dot min gitu ya. Kita coba running. Nah, jadi kalau si datanya sudah dinormalisasi, teman-teman bisa dilihat ke sama nggak dengan yang tadi. Misalkan yang pertama ya, 106765152. Kemudian min 6 tadi yang kedua sama ya, row-nya ya. Min 620. Nah, si value-nya ternyata jadi berubah sesudah dinormalisasi. Ini ada jadi yang pertama adalah 0221082. Dari bagaimana caranya melakukan itu? Ya tadi ya. Saya sampaikan kalau secara konsepnya ya, secara konsepnya data yang sifatnya kontinu itu kan dihitung menggunakan min itu ya. Data yang sifatnya kategorikal itu akan digunakan mesin datanya penanganannya menggunakan median itu ya. Oke, nah selanjutnya kalau teman-teman barisnya udah kosong nih kurang klik apa nih? Klik ini. Oh ya, ini saya langsung snapshot menggunakan tools ya. Saya menggunakan Anaconda Navigator ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah teman-teman bisa install desktop nanti ya. Dan terakhir ini berarti kita simpan path-nya. Mau disimpan di mana si file tersebut itu ya. Oke, supaya memudahkan, karena saya copy tadi dari file yang sudah jadi ya, berarti dari project sebelumnya, biar waktunya lebih efisien. Ini kan saya ingin simpan di data geotip hutan kota Serengseng, eh, time series-nya tahun 2020 itu ya. Nama filenya saya ingin output HKS 20. Nah, berarti misalkan kalau di sini saya ingin yang 2019, supaya misalkan teman-teman nggak bingung juga, ya copy aja yang ini yang di atas karena petnya katanya kan udah kita ujikan betul shift Fn N dari keyboardnya ya. Oke, maka cukup sampai sini nih teman-teman ya, sampai si foldernya bukan si tipnya karena tip itu kan tadi data rasternya jangan ditimpah. Nah, oke.
balik lagi ke sini. Oke, saya simpan aja di sini, berarti shift Fn, kita blok aja, blok sampai sini 2020-nya. Kemudian paste. Nah, jadi ini nama filenya kita ingin disimpan berarti di data geotip Hutan Kota Srengseng atau HKS JB di di Jakarta Barat 19. Kenapa? Karena Hutan Kota Srengseng ini sebenarnya ada dua, ada di Jakarta Barat, ada Jakarta Timur. Cuma Jakarta Barat ini yang memang lebih besar dan dia juga termasuk ke ekowisata mungkin. Kalau di Jakarta Timur itu hutan kotanya terbatas kecil. Memang dia punya setu ya, jadi mungkin lebih ke arah wisatanya di setunya itu, di Setu Babakan itu. Oke, kemudian saya ingin nama filenya, katakanlah kita ingin nama filenya output HKS 19 itu ya, biar berbeda gitu kan, tadi yang 19 ini yang 20 itu ya. Kemudian kita akan simpan sebagai CSV. Nah, kita coba save, Bismillah. Nah, alhamdulillah kalau tidak ada error berarti betul ya. Jadi ini data set save tuh, nah disimpan ke folder yang saya buat nih teman-teman. Nah, tiap teman-teman kan beda mungkin ya. Saya di data saya nih sampai bla 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 di Bismillah S3 IPB bla 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 bla. Eh, nama filenya adalah output eh, hutan kota CSP ini. Sekarang kita coba tengok ya. Kita coba tengok kalau bahasa Malaysia kita coba tengok. Nah, kita lihat teman-teman, ini kan sebelumnya saya punya folder tadi yang 20 ya. Ini juga udah ada ya. Nah, sekarang yang 19. Nah, sebelumnya saya nggak punya file CSV ini. Sebelumnya saya nggak punya ya. Nah, sekarang jadi ada. Ini nama CSV itu memang kan Excel-nya sama dengan Excel ya. Cuma dia namanya adalah Microsoft Excel, spreadsheet value gitu. Ya. Nah, kita lihat data filenya. Ini yang sudah dibuat oleh si bahasa programan Python ya. Ini ada X. Ini X-nya tadi 106 bla bla bla, Y-nya tadi min 6 gitu ya. Kemudian value-nya 0,221 dan seterusnya. Tadi dari mana? Data yang sudah kita normalisasi. Kalau kita lihat record-nya ada berapa? Kita coba tarik ke bawah. Oke. Ternyata banyak ya. Ada 2.402 dan no missing value. Jadi alhamdulillah datanya tidak ada masalah ya. Oke, kita close yang ini. Nah, artinya nih langkah pertama teman-teman yang sudah kita berhasil untuk membuat konversi. Nah, selanjutnya dari data konversi itu kita ngapain gitu ya? Oke, kita simpan dulu teman-teman biar nggak bingung. Eh, Biar menjadi project teman-teman juga. Misalkan P konversi eh, di apa tuh? Geotip, geotip hutan kota Srengseng, Jakarta Barat 19 dari 19 ke CSP gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin alangkah lebih bagusnya kalau si data ini kita akan memahami, eh, katakanlah kita ingin membuat perbandingan dari algoritma yang ingin kita gunakan gitu ya. Misalkan saya akan menggunakan algoritma super vector machine, eh, kemudian random forest, kemudian algoritma decision tree gitu ya. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Bismillah, kita buka ini yang baru. Oke, supaya nanti kita hasilnya kelihatan gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang sebelumnya saya close dulu. Oke, konversi. Kita close juga. Oke, di sini konversi GoTip tahun 2021 sudah kita lakukan juga. Nah, di sini kita akan membuat program komparasi ya teman-teman ya. Program komparasi eh, dari dataset yang sudah kita buat. Nah, tadi kan kita sudah punya file CSV untuk eh, output hutan kota Srengseng Jakarta Barat tahun 2019 ya, tahun 2019. Nah, makanya di sini kita sekarang akan membuat algoritma machine learning-nya ya. Oke, saya biar lebih cepat kita akan copy saja di sini teman-teman. Nah,
Sebentar, saya lihat di skripnya nih. Oke, misalkan saya pakai data yang sudah ada ya, skripnya, biar teman-teman nanti tinggal memahami dan waktunya lebih efektif. Oke, pertama kita akan eh, copy script dulu, yang pertama. Copy script, kemudian kita buka di file yang baru. Nah, ini adalah script kita di sini sangat banyak ya. Kita menggunakan pandas, NumPy tadi untuk array, ada Skytlearn. Kemudian kenapa? Karena tadi kita akan menggunakan beberapa library yang harus dipahami oleh si algoritma machine learning. Nanti kita akan menggunakan decision tree, random forest, menggunakan SPM gitu ya. Kemudian, oke, yang pertama harus kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan, kita cari si file tersebut disimpan di mana gitu. Kalau misalkan nih teman-teman perhatikan ke sini nih, ini saya simpan data file sebelumnya itu di eh, bla bla bla, terus sampai data geotip HKS JB21, nama filenya output HKS21. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah, berarti kita buka dulu di Pet Explorer-nya yang tadi teman-teman ya. Buka di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat yang kita akan mengujikan yang 2019 ya. Nah, berarti di sini kita buka. Ini ada output CSV 2019 ada di Pet yang ini. Nah, kita copy saja. Kita copy. Kemudian kita replace yang ada di sini. Oke, sampai sini. Oke, perhatikan teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan. Secara defaultnya di pad itu slash, backslash itu ya. Dari D-nya. Nah, kemudian kita lihat yang nama filenya. Nama filenya jangan yang 21. 21 kan berarti itu beda data raster. Beda data geotipnya. Nah, yang kita inginkan kan CSV-nya itu yang output HKS tahun 2019 ya. Oke, kalau tadi yang pertama kita lakukan apa? Pertama kan kita membuat geotip tuh di waktu di YouTube yang kemarin saya sampaikan menggunakan Google Earth Engine, codingnya JavaScript gitu ya. Nah, kemudian keluarlah si geotip ini atau data raster ini. Di baitan tadi yang pertama saya sharing ke teman-teman itu konversi dari geotip, maka di sini ada satu file namanya output HKS 19. Nah, di output HKS 19 ini kan ini data Microsoft CSV, Microsoft Excel CSV. Kita belum paham itu. Kita ingin dibaca oleh si machine learning gitu. Nah, makanya di sini kita masukkan sini. Oke, tadi kita paste di sini. Nama filenya adalah output HKS 19.csv ya. Nah, kemudian si filenya tersebut dibaca, CSV path-nya. Jadi sekali lagi di contoh ini kita akan membandingkan tiga algoritma supervised learning. Supervised machine learning itu ada super vector machine, ada random forest, ada decision tree. Kita ingin nanti si program ini mengujikan mana sih si algoritma yang akurasinya paling baik, kemudian eh, coba dibuatkan grafik atau scatter plotnya gitu ya, biar kita lebih paham. Jadi nanti kita bisa mengambil keputusan. Oh, yang terbaik itu algoritma ini gitu ya. Misalkan apakah SPM atau random forest atau decision tree. Nah, yang terbaik itu yang kita pilih nanti untuk penelitian kita yang selanjutnya teman-teman. Kan akurasinya itu paling baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita running teman-teman. Alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, berarti paling sama dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman ya. Di sini ada row and column gitu ya. Ini ada row ke sini, ini di indeks array yang ke nol, ini yang ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Ini value-nya gitu ya. Padahal tadi datanya sampai berapa? Sampai 2420 ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya eh, kita training data. Di sini kita training data. Training data ini untuk melatih model, teman-teman. Jadi si si data ini kan gini, si machine learning itu kan eh, sama dengan orang ya, sama dengan orang atau bayi. Bayi itu kan kalau misalkan masih bayi kan belum paham, tetapi misalkan kita ajarin
Ini kita kasih tahu ini adalah bola. Lama-lama mungkin dia bilang bola, bola sambil dimainin. Ini adalah pisau, pisau. Mungkin jangan dimainin. Ini pisau tajam gitu. Di memorinya nggak paham, mungkin anak kecil bisa mungkin main pisau gitu, jadi terluka. Tapi kalau anak kelemahan dikasih tahu, dia akan kerekam juga, sama dengan machine learning gitu. Jadi kalau kita teman-teman jangan melihat ChatGPT sedemikian canggihnya gitu ya, mungkin ChatGPT 3.5, apalagi di ChatGPT 4.0 yang eh, berbayar itu yang semakin pintar itu semakin, kemudian ada Poi.com, ada Microsoft Bing, kemudian ada Gemini, Gemini Google AI. Itu banyak sekali sekarang aplikasi generatif AI itu sebenarnya dilatih. Jadi semakin teman-teman paham di konsep machine learning semakin ini ya. Nah ini model SVM yang kita gunakan. Kemudian kita menggunakan decision tree yang kita gunakan. Kemudian random forest regressor yang kita gunakan juga ya. Dan kita ingin membandingkannya. Kemudian kita coba running. Nah, ini ternyata hasilnya nih ada ya. SPM mean squared error. Jadi kalau kalau yang cara pemilihannya gimana sih gitu ya. Cara cara menganalisa gini teman-teman. Kalau si R square yang paling besar, maka dia itu yang paling tinggi. Kalau si mean squared errornya yang terkecil itu yang paling bagus gitu ya. Jadi teman-teman harus kita pahami. Berarti kalau kita bandingkan di sini nih, kita lihat misalkan nih SPM mean squared errornya 0,02 ya. Nah dia untuk R square-nya dia 0,8. Kalau kita bandingkan dengan decision tree ini 0,9. Jelas nih si 0,96 berarti decision tree yang lebih bagus daripada si SPM. Padahal SPM itu model oh, algoritma mesin learning yang banyak dipakai. Ternyata diujikan dengan ini lebih lebih bagus dari decision tree. Kenapa? Karena di contoh di sini mungkin yang kita gunakan itu data spasial, eh, itu mungkin yang secara presisi lebih bagusan sih decision tree. Nah decision tree ada yang namanya random forest. Eh, eh, Decision tree yang dia memiliki beberapa cabang-cabang lagi gitu ya. Nah, kita lihat di sini 0,98, hampir sama dengan decision tree, tapi dia lebih bagus sedikit ya, mendekati ya. Tapi memang ini yang terbaik ya. Kemudian di mean squared errornya dia 0,002 ya. Kalau ini 0,03. Jadi yang kita terbaik itu ternyata nih yang random forest itu ya, teman-teman nih. Nah, kemudian eh, mungkin kita ingin membuat apa? Grafiknya ya teman-teman ya, kita buatkan grafiknya biar kita lebih paham gitu ya, biar lebih paham. Jadi perintahnya gimana? Perintahnya sama tadi ya. Eh, ada beberapa library yang sudah kita deklarasikan di atas. Tadi ada menggunakan NumPy untuk array-nya, menggunakan tadi Pandas, menggunakan nah library yang kita perlukan ya. Di sini contohnya untuk SPM regression, ini untuk decision tree regression, kemudian ini untuk yang random forest regression. Nah, maka di sini kita coba running. Wah, ini tampilannya sudah sangat uh, bagus ya teman-teman ya. Nah, sangat bagus nih. Ya kalau kita lihat nih untuk model si apa? Oke, sepertinya udah terlalu besar, udah bisa besarin lagi. Ini contoh untuk SPM. Jadi SPM ini tadi dia 0,8. Jadi sebenarnya kalau si data di atas 80% itu udah cenderung bagus sebenarnya itu ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan decision tree itu tadi dia di R square-nya itu hampir di 0,96 ya. Jadi kalau kita lihat si datanya memang ada pencilan-pencilan yang agak di luar itu. Nah, kalau kita lihat di decision tree, kalau kita lihat di random forest itu sama juga tadi. Dia cuma beda sedikit 0,98, tetapi lebih yang terbaik itu adalah di random forest kalau dilihat di sini. Pencilannya hanya beberapa ya. Kalau ini masih masih banyak. Nah, dari data di sini itu kan kita bisa mengambil kesimpulan ternyata sudah kita ujikan untuk dataset geotip tahun 2019 atau misalkan saya mengcapture dari satelitnya itu dari tahun, kalau data detailnya saya ambil itu dari kalau nggak salah tanggal 6
6 bulan 5 2019 sampai berarti tanggal 7 bulan 6 2020. Jadi selama 1 tahun nyambung gitu ya. Nah, ternyata yang terbaik itu adalah model machine learning-nya random forest ya teman-teman. Nah, artinya di yang selanjutnya saya fokus ke random forest. Misalkan saya ingin menguji tentang NDPI-nya si tingkat kesehatan dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan kota Serang tersebut. Jadi saya cukup menggunakan model random forest. Misalkan nanti menguji apakah ranknya didapat 0,5 atau misalkan mendekati 1 yang terbaik gitu ya. Jadi kedua model ini eh, dalam tanda kutip mungkin sudah kita tereliminasi gitu ya. Tetapi tereliminasinya secara ilmiah. Kita tidak bisa langsung selaku mahasiswa ilmu komputer itu langsung kenapa pakai random forest itu? Karena saya maunya pakai ini. Karena saya bisanya ini. Nah, tidak seperti itu. Kita ini ada ilmiah ini. Ini data ilmiah yang sudah kita menggunakan dengan data real yang sudah kita ambil dari data spasial itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita bisa baca beberapa paper dari eh, referensi bereputasi, mungkin dari Science Direct, Scopus atau yang lainnya eh, untuk eh, terkait paper-paper yang relevan dengan bidang ini. Oke, kita save saja untuk ini ya teman-teman ya nih. Alhamdulillah kita bisa berhasil. Ini namanya tadi ada mungkin kayak komparasi juga ya. Komparasi katakanlah sama SPM, Random Forest, Decision Tree. Jadi untuk apa tuh? Eh, untuk data hutan kota Serengseng Jakarta tahun 19. Nah, kita sebutkan saja nih featuring grafik gitu ya. Oke. Oke, saya kira itu teman-teman untuk alhamdulillah di pertemuan ini saya sharing di 2 pertemuan bagaimana cara membuat konversi, kemudian bagaimana kita mencoba menggunakan machine learning pemilihannya. Di video selanjutnya insya Allah saya sharingkan mungkin kita membuat scatter plot dari cukup berarti fokus berdasarkan si algoritma yang sudah kita pilih atau yang tertinggi tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat buat keilmuan teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.